sudah kenal sama Bu Guru belum? Kalau belum, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Bu Guru adalah Bu Firda. Anak-anak sudah siap belajar bersama Bu Firda? Sudah siap ya? Sebelum kalian belajar, jangan lupa selalu berdoa agar apa yang kita pelajari dapat mudah kita pahami dan mendapatkan ilmu yang barokah. Sudah berdoa? Jangan lupa juga siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah tidak asing dengan istilah panjang. Apa sih panjang itu? Panjang itu kayak panjang gitu kan? Apakah panjang itu tidak bisa diukur? Tentu saja bisa. Misalnya, panjang rambut kalian. Ada yang segini, ada yang segini, ada yang segini. Apakah bisa disebut panjangnya segini, Bu? Panjangnya segini? Tidak bisa. Maka dari itu, untuk mengukur panjang diperlukan alat ukur. Alat ukur yang pertama adalah penggaris. Kalian pasti sudah sangat tahu bentuknya. Seperti ini kan? Nah, penggaris itu digunakan untuk mengukur apa, Bu? Penggaris itu digunakan untuk mengukur benda-benda yang cenderung pendek. Misalnya penghapus, misalnya lagi pensil, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua adalah meteran. Meteran ini juga banyak sekali macamnya. Kalau ayah kalian itu tukang bangunan, pasti sudah hafal, sudah tahu meteran yang seperti ini. Nah, itu biasanya digunakan untuk pertukangan. Nah, ada pula meteran yang seperti ini atau biasa disebut sebagai meteran jahit. Kenapa? Karena biasanya digunakan untuk penjahit dalam mengukur baju. Yang ketiga ada mikrometer sekrup. Apa itu mikrometer sekrup? Mikrometer sekrup itu bentuknya seperti ini. Memang jarang sekali kita lihat ya, tapi alat ini ada. Digunakan untuk mengukur apa, Bu? Nah, mikrometer sekrup ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbentuk bulat, yang ukurannya kecil. Apa saja benda yang bisa diukur dengan mikrometer sekrup? Ini dia, ada mur dan baut. Biasanya kalau di sepeda itu ya, itu bisa diukur dengan cara dijepit gitu. Sudah mengerti? Nah, pada pembahasan yang kedua kali ini, Bu Firda akan membahas tentang tangga satuan panjang. Kalian juga sudah baca kayaknya yang ini kemarin ya, tapi Bu Firda ulas lagi. Nah, tangga satuan panjang itu gambarnya seperti ini. Ada km, hm, dam, m, dm, cm, dan mm. Sebenarnya itu kan ada kepanjangannya ya, kayak km itu kilometer, m meter, dan seterusnya. Tapi yang paling sering digunakan tadi kan kilometer atau km, meter atau m, dan yang terakhir adalah cm atau sentimeter. Itu yang paling sering digunakan. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang mengkonversi atau mengubah satuan panjang. Misalnya kan kadang ada soal ya, 1 km itu berapa meter, 1 m itu berapa senti. Pusing kan? Gimana sih Bu caranya? Caranya ya dari tangga ini tadi. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Tangga ini. Tangga itu pasti kan bisa naik sama bisa turun. Kalau di tangga satuan panjang ini ada 2 aturan, yaitu yang pertama, kalau turun itu pasti dikali. Atau gampangannya kalian ingat-ingat aja, turun ke kali, mudhun nang kali. Nah, turun ke kali. Jadi kalau turun itu pasti dikali. Tapi kebalikannya, kalau naik itu pasti dibagi. Gitu ya. Turun ke kali, naik dibagi. Sudah sampai sini paham ya? Nah, setelah itu coba kalian perhatikan
Dalam setiap tangga ini berlaku nilai 10. Jadi 10, 10, 10, 10, 10 kayak gini ya. Oke. Misalnya dari KM ke M turun berapa? 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Karena KM ke M itu turun, maka dikali. Dikali berapa, Bu? Nah, ini poin pentingnya. Setiap turun 1 tangga itu berlaku dikali 10. Atau setiap tangganya itu bernilai 10 ya, dikali 10. Lah terus mudhun 2. Kalau turun 2 tangga berarti dikali berapa, Bu? 20 tak? Salah, diingat-ingat. Bukan dikali 20, tapi dikali 100 atau nolnya yang ada 2. Coba kita langsung kerjakan ini ya. Nah, misalnya 3 km sama dengan titik-titik M. Karena tadi KM ke M itu turun 3 tangga, maka harus dikali 1000 atau yang ndoke ono telu. Cara gampangnya adalah kalian tulis 3 dulu. 3. Terus ditambahi 0 telu. Soalnya emang 1000 itu nolnya ono 3. Jadi tambahin 0 3, 1, 2, 3. Jadi berapa? Jadi 3000. Betul, pinter. Contoh yang kedua deh. 7 km sama dengan titik-titik M. Nah, persis seperti soal barusan, karena sama-sama dari KM ke M, maka turunnya juga 3. Otomatis kalau turunnya 3 berarti ndoke ya ono 3. Berarti ditulisnya 7 dikali 1000 sama dengan, ditulis dulu 7, soalnya ini tadi kan 7. 7 ditambahi 0 ono 3. 1, 2, 3. Jadinya 7000. Sudah mengerti? Kita lanjut contoh soal yang kedua, yaitu dari M ke CM. Nah, coba diperhatikan tangganya tadi ya. Ini M, yang mana M? Di situ. M ke CM. Turun berapa M ke CM? 1, 2. Turun 2 tangga. Ketika turun 2 tangga itu berarti ndoke yo ono 2. Berarti ditulisnya dikali 100. Seperti itu. Ditulis dulu 5 kali 100. Gimana? 5 kali 100 kayak tadi. Tinggal nambahin endoknya di belakang. Jadi tulis dulu 5 tambahin endoknya 2. Jadi 500. Sudah mengerti? Intinya kalian itu harus hafal dulu urutan tangganya. Terus kalau misalnya turun itu pasti dikali, kalau naik dibagi. Tapi untuk kali ini kita belajar yang turun dulu ya, biar kalian paham. Setelah kalian paham tentang turun dikali, baru nanti kita belajar tentang naiknya atau dibagi, gitu ya. Jadi setiap turun 1 tangga itu berlaku dikali 10. Kalau turun 2 berarti dikali 100. Turun 3 dikali 1000, atau gampangannya turun 1 ndoke 1. Turun 2 ndoke 2. Turun 3 ndoke 3. Gitu aja, gampang pokoknya. Yang penting kalian sering-sering aja latihan soal biar semakin paham. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung hubungi di WA-nya Bu Firda. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa mengerjakan latihan soalnya. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.